Nari siap enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas di hari ini. Walaupun itu di sore hari ini, kemudian tak bosan-bosannya kita mengirimkan selawat ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di SDN 085 Panyabungan ini. Pada hari ini saya persingkat waktu masuk ke materi yang akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif. Budaya positif ini ada konsep utama modulnya, ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita semua sama-sama sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat kita memperbaiki lakunya. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik ini ibaratkan seorang petani. Apabila petani itu memiliki benih yang unggul, maka dia tanam di tanah yang subur, kemudian dia pupuk, dia siram, dan dia rawat dengan baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang bagus. Modul ini kita pelajari budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan termasuklah di sini nanti disiplin positif. Pengertian disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebenarnya selama ini salah. Disiplin ini kita artikan bahwasanya ini disiplin yang kita terapkan di sekolah. Kita buat peraturan sehingga anak-anak mengikutinya, atau dia terbayang dari rumah, saya harus tepat waktu, nanti saya dihukum. Nah, sebenarnya yang dinamakan disiplin itu bukan seperti itu Bapak Ibu, akan tetapi disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri. Kita tergerak untuk melaksanakan sesuatu itu karena ada niat di dalam hati, bukan karena ada penghargaan atau karena ada hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Apabila ada disiplin itu menerapkan karena ada sogokan atau ancaman atau hukuman, itu dimaksud dengan datangnya dari ekstrinsik atau eksternal, dari luar. Akan tetapi kalau dia sendiri yang ingin mengubah dirinya, maka itu disebut dengan intrinsik atau dari dalam dirinya. Kemudian nilai-nilai universal. Ada 5 kebutuhan dasar manusia
manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apabila anak didik kita ini melaksanakan atau melanggar sebuah keyakinan kelas, dari sini Bapak Ibu juga tidak ada lagi yang namanya peraturan, tidak ada lagi namanya peraturan kelas, tidak ada namanya peraturan sekolah. Yang ada adalah keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Karena berbeda peraturan dengan keyakinan itu berbeda sekali. Nah, apabila anak kita itu sudah melanggar, maka kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasar manusia yang mana yang dia laksanakan itu atau yang dia penuhi supaya dia itu berbuat demikian. Nah, motivasi perilaku manusia apabila dia berbuat pasti ada motivasinya. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Jadi yang dua itu tidak bagus Bapak Ibu ya. Yang motivasi eksternal itu tidak bagus, yang bagus adalah motivasi internal. Jadi yang paling bagusnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu motivasinya datang dari internal. Contoh kasus, ada seorang Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu ya. Ibu buat seperti itu, nanti jangan lagi lakukan ya. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau kita membuat atau menghukumnya sesuai dengan konsekuensi yang ada, itu sebagai pemantau. Ini juga masih kurang bagus Bapak Ibu. Namun yang paling bagus di sini posisi kita adalah sebagai manajer. Di sini sebagai manajer adalah akan menerapkan restitusi. Ada satu buah video contoh penerapan restitusi di kelas. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu tindakan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar. Ingin memberikan tanggapan atau saran atau pertanyaan, boleh Bapak Ibu dipersilakan. Oke, Bapak Rinaldi. Ya, terima kasih kepada Ibu Evni Yulia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan ya. Nah, saya di sini ingin memberikan sedikit tanggapan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, salah satunya tadi kita sudah mendengarkan apa yang telah Ibu Evni sampaikan, bahwa sejatinya kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak ya Bu. Seperti kita juga tidak boleh memberikan rasa bersalah, tapi kita sebaiknya menjadikan itu ataupun membuat restitusi kepada anak-anak kita. Menurut saya ini merupakan adalah langkah yang bagus untuk kita ke depannya, bahwasanya anak-anak itu ke depan akan semakin lebih baik lagi, tidak akan seperti yang telah kita lakukan, seperti memberi hukuman kepada anak-anak. Ada beberapa anak yang ketika dihukum dia akan semakin menjadi-jadi seperti itu. Saya rasa ini adalah hal yang sangat bagus kita terapkan, bahwa anak-anak yang seperti itu tidak pantas untuk kita hukum, tetapi kita berikan restitusi seperti yang tadi kita tanyakan dulu, kenapa dia bisa seperti itu. Kemudian bagaimana dia untuk memperbaiki masalahnya tersebut, bukan kita hukum. Terima kasih. Seperti itu, itulah refleksi yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih Bapak ya atas tanggapan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ini ya Bapak Ibu untuk kita semua. Di sini ada membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kita meyakinkan ke diri kita bahwasanya kita sanggup untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nanti anak ibu semua ikut berpartisipasi ya. Masing-masing kamu tulis apa menurutmu keyakinan kelas yang akan kita sepakati nanti, ya. Baru nanti kita tempelkan di papan tulis. Nah, sekarang ibu bagi ini satu-satu. Silakan kamu buat apa yang menurutmu harus kita terapkan sebagai keyakinan kelas di kelas 5B. Satu-satu ya, yang sudah titik menempel duduk. Sudah selesai duduk. Yang tak jelek. Selesai menempel duduk ya. Satu-satu.
Pak Is dipanggil ke depan? Karena dia mau buat PR, Bu. Bagus, tidak buat PR. Kenapa Anda buat PR? Malu, Bu. Wah ya, kok bisa lupa? Ngajaknya main, Bu, bermain. Oh, diajak teman bermain. Jadi selama ini kenapa selalu dibuat PR-nya? Bagaimana triknya itu? Karena dikerjakan sekali. Oh, dikerjakan langsung dikerjakan ya, bagus. Ibu tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan, tapi di sini kan kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah kan? Keyakinan kelas yang mana yang Pak Is langgar? Membuat tugas tepat waktu. Oke, bagus. Membuat tugas, menyampaikan tugas tepat waktu. Sekarang, bagaimana kira-kira? Berarti nilainya tidak ada kan? Nilainya tidak ada. Jadi, coba cari tahu dulu apa kira-kira yang bisa Pak Is lakukan agar nilainya tetap ada. Membuat lagi. Ya, minta waktu berapa lama? Malah. Hari. Hari, oke. Berarti Pak Is berkomitmen besok ada PR-nya, ada tugasnya. Iya, bagus. Jadi kita keyakinan kelas kita harus kita yakini, ya, harus kita komitmenkan dalam hati. Oke, baiklah, bagus kalau sudah menyadari dan sudah mendapatkan solusinya. Nanti Ibu tunggu besok ya tugasnya. Oke, kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Desta. Saya dibimbing oleh Ibu Evni Yulia. Saya sudah sering mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti PR tidak ada lagi yang saya tidak kerjakan.